Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih. Perayaan Hari Minggu Palma dimulai dengan suasana penuh sukacita. Orang-orang bersukacita menyambut Yesus sebagai Raja Mulia. Dia yang mengendarai seekor keledai melewati Betfage dan menuruni Bukit Zaitun menuju Yerusalem. Perayaan ini dikenang secara liturgis sebagai perayaan penuh kegembiraan dalam sebuah prosesi umat. Setelah melewati suasana penuh sukacita ini, umat Katolik diarahkan untuk memahami kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Disinilah perpaduan antara sukacita dan duka cita, perasaan gembira dan sedih, dua aspek penting dalam perayaan Minggu Palma, yakni penderitaan dan kemuliaan. Per crucem ad lucem, dari salib kepada terang. Prosesi daun palma ini sudah ada sejak abad ke-5. Gereja Katolik melanjutkan tradisi meriah prosesi daun palma hingga saat ini. Dalam budaya tertentu, berkembang keyakinan bahwa daun palma memiliki kekuatan untuk melindungi rumah, kebun, atau ternak dari gangguan iblis dan roh-roh jahat. Dalam pandangan Kristiani, daun palma merupakan simbol kemenangan atas maut. Daun palma juga menjadi lambang kemenangan martir. Pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang memenangkan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Daun palma selalu berwarna hijau. Warna hijau sendiri merupakan warna dari tumbuh-tumbuhan pada musim semi atau musim hujan. Sebab itu, daun palma juga melambangkan kehidupan yang menguasai kematian. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada Minggu Palma ini menarik perhatian kita. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menubuatkan tentang ketaatan hamba Tuhan. Hamba Tuhan mengakui bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadanya lidah sebagai seorang murid. Lidah sebagai murid Tuhan adalah hadiah dari Tuhan Allah yang sangat istimewa. Dengan lidah dari Tuhan ini, sang hamba mendapat kata-kata dari Tuhan untuk memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Tuhan juga menganugerahkan telinga supaya hamba Tuhan mendengar sebagai seorang murid. Hamba Tuhan juga siap untuk menerima semua penderitaan dan kemalangan. Ia memberi punggungnya kepada orang-orang yang memukulnya. Ia memberi pipinya kepada orang-orang yang mencabut janggutnya. Mukanya juga tidak ia sembunyikan. Dia malah membiarkannya untuk dinodai dan diludahi. Meskipun mengalami berbagai penderitaan dan kemalangan, namun satu hal yang tetap ia miliki sebagai hamba Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tuhan datang sebagai penolong sehingga hamba Tuhan tidak mendapat noda. Hamba Tuhan tetap teguh kepada Tuhan karena ia yakin bahwa Tuhan akan melindunginya dan dia tidak akan mendapat malu. Figur hamba Tuhan yang menderita ini dimengerti oleh Santo Paulus sebagai Yesus Kristus. Paulus memuji Yesus sebagai hamba Tuhan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus mengatakan bahwa meskipun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia malah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karena ketaatannya itu, maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Maka menurut Paulus,
Hanya dalam nama Yesus Kristus segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut. Dengan demikian semua lidah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Paulus menunjukkan imannya kepada Kristus dan mengajak kita untuk ikut mengimaninya. Tuhan Yesus begitu solider dengan kita manusia meskipun dia anak Allah. Yesus merendahkan dirinya supaya kita semua bisa mendapat martabat baru sebagai anak-anak Allah. Pemikiran Paulus tentang Yesus ini sebenarnya menjadi ringkasan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang kita dengar dalam bacaan Injil Lukas. Penginjil Lukas memulai kisah sengsara Tuhan Yesus dengan penetapan perjamuan malam. Yesus rindu untuk makan Paskah dengan para muridnya sebelum menderita. Peristiwa ini dikenang sepanjang masa dalam perayaan Ekaristi atau Misa Kudus. Di samping Ekaristi, Yesus adalah Imam Agung yang menghadirkan di dalam gereja sakramen imamat. Ekaristi menjadi tanda Yesus menyerahkan dirinya secara total kepada manusia yang dicintainya. Setelah perjamuan bersama, Yesus dan para muridnya pergi ke Taman Getsemani. Yesus meminta para muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Yesus sendiri berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Lukas pasal 22 ayat 42. Dari Getsemani Tuhan Yesus ditangkap untuk diadili. Yesus masih menegur orang-orang yang datang untuk menangkap dia dengan berkata, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Petrus adalah kepala para rasul mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Selanjutnya Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi untuk diadili. Ia dicaci maki, diludahi, sebagaimana lukisan Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita dalam bacaan pertama. Dari mahkamah agama, Yesus dibawa ke Pilatus dan Herodes, lalu dikembalikan lagi ke tangan Pilatus. Disinilah dimulai balada penyaliban. Ia melewati jalan salib yang panjang, penuh penderitaan, hingga wafat di kayu salib. Kisah ini menjadi indah karena kepala pasukan sendiri mengakui, sungguh orang ini adalah orang benar. Lukas pasal 23 ayat 47. Jenazah Yesus diturunkan dari salib atas permintaan Yusuf dari Arimatea untuk dikuburkan di dalam kubur yang baru. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Uskup Padang Monsinyur Vitus Rubianto Solihin dalam Triduum menjelang Paskah Suci mengatakan, kita tidak boleh tenggelam dalam kemeriahan prosesi Palma dan lupa mengkontemplasikan kisah sengsara Yesus yang bersifat ekaristis, sebagaimana ditampilkan dalam Injil Lukas dan surat Paulus. Maka marilah kita memasuki pekan suci ini dengan mengkontemplasikan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang bersifat ekaristis, agar bisa bangkit bersama Dia dan memulai kehidupan baru yang menghasilkan buah-buah kebaikan. Selamat Hari Raya Minggu Palma. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.